Hadis yang ini mengatakan, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Dicuekin oleh Allah. Kalau kita bertamu di rumah PLT, yang lain disalaminya. Tiba-tiba pas giliran kita dia cuek. Gimana perasaan kita? Nanti ada di akhirat itu orang dicuekin oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim. Tidak dipandang oleh Allah. Yang lain pas, apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Pas giliran kita, apa kabar? Wala yuzakkihim. Tidak akan diampuni Allah. Walahum azabun alim. Mereka diazab dengan azab yang sesakit-sakitnya. Siapa itu? Siapa mereka itu? Al-musbil. Musbil. Pendek aja kalimatnya. Musbil. Orang yang memanjangkan jubah, kain, kaki celana, menutup mata kaki. Musbil. Dipakai ini satu-satunya. Jadi kalau ketemu orang, tak nengok ke atas, nengok ke bawahnya. Haram. Neraka. 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 Padahal kan ada hadis satu lagi. Apa kata hadis yang satu lagi? Allah tidak memandang man jarra izarahu, yang memanjangkan kainnya batara, sombong. Yang satu mengatakan panjang tanpa sombong. Yang satu lagi mengatakan ada unsur sombong. Lalu ini yang mana ini? Karena hadisnya 2, 3, 4, 5, 10 masuk kategori mukhtaliful hadis. Hadis kontradiktif. Hadis yang berbeda. Hadis yang berlawanan. Imam Syafi'i tahun 204 sudah menulis kitab judulnya Ikhtilaful Hadis. Hadis-hadis yang kontradiktif. Maka mereka kaji. Mereka lebih dulu ketemu hadis ini daripada kita. Maka keluarlah ijtihad mereka. Apa pendapat mereka tentang 2 hadis ini? Terbagilah ulama menjadi 2. Yang pertama, memahami secara mutlak. Yang penting melewati mata kaki, haram. Asal lewat mata kaki, haram. Siapa yang berpendapat begitu? Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, dan Syekh lainnya. Yang sebelah kanan, memahami secara bersyarat. Kalau sombong, haram. Kalau tak sombong, tak haram. Itu ijtihad siapa? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti. Jadi jangan dilaga antara Syafi'i dengan hadis. Kamu ikut Syafi'i apa ikut hadis? Bukan begitu. Hadisnya di atas. Hadisnya kontradiktif. Datang 2 kelompok ulama. Maka saat itu kamu ikut Syekh Abdul Aziz bin Baz apa ikut Syafi'i? Saya ikut Syafi'i. Kamu mau ikut Imam? Saya tidak pernah sekalipun mengejek kawan-kawan yang celananya dipotong. Ada memang yang suka ngejek. Saya tak suka itu. Ada kawan yang ngejek. Itu jumpa. Bertampak tinggi nampaknya kau. Aduh, itu kan tak baik. Di depan saya pas sedang jalan, ada kawan satu dipotong celana. Lama awak tidak bersuara, bertambah tinggi nampaknya. Aduh, itu tak boleh. Dia berkeyakinan mengikut. Dia tak salah, tak apa-apa. Ada positifnya. Apa positifnya? Kalau kaki di bawah mata kaki, mungkin terinjak-injak. Anak muda celana jeans diinjak-injak. Kena najis. Diwaknya sholat. Kan kotor. Bagus. Maka ini bebas. Kamu mau pilih ini, kamu pilih ini. Tapi ketika gara-gara ini, ini masalah ini. Itulah letak masalahnya. Saling mengkafirkan. Jadi mudah sekali orang kafir itu mau memasukkan kita ke dalam golongan kafir. Hanya gara-gara telunjuk dan kaki celana. Payah sekali itu. Apa pendapat Imam Syafi'i? Coba tengok Imam Syafi'i. Apa kata dia? Fa in kana qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, al-isbalu tahtal ka'baini lil khuyala. Isbal itu adalah kain yang di bawah mata kaki untuk yang sombong. Fa in kana li ghairiha, kalau tidak sombong, fahuwa makruh, maka dia tidak haram. Wa hakadha nass Syafi'i. Begitu disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang menyebut itu. Imam Syafi'i itu anti hadis. Ketika orang-orang menolak hadis, Imam Syafi'i lah yang menolong hadis. Maka Imam Syafi'i itu bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i itu penolong sunnah. Jadi kalau dikatakan kami yang menggunting ini yang ikut salaf, kalian yang berlebih itu tidak salaf, kita ikut Syafi'i. Syafi'i itu salaf.
Dari mana Pak Ustaz? Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsumma alladziina yalunahum, seabad setelah itu. Tsumma alladziina yalunahum, 1 abad setelah itu. Abad 1, abad 2, abad 3. Syafi'i meninggal 204. Salaf atau tak salaf? Salaf. Maka ketika kita mengikut pendapat Syafi'i, kita sedang salaf saat itu. Jangan silap. Kita mengikut salaf. Selama 3 abad pertama, maka Syafi'i mengatakan kalau sombong haram. Imam Syafi'i itu luar biasa. Selesai dia belajar hadis dengan Ibnu Uyainah di Makkah, pergi dia ke Madinah. Sampai di Madinah, dijumpainya rumah gubernur Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gubernur Madinah, ya, tolong bawakan saya ke rumah Imam Malik. Saya mau belajar sama Maliki, Malik bin Anas. Apa kata gubernur? Hai Syafi'i, andai kau suruh aku memindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada menghadap Malik. Begitulah ulama itu karismanya, jangan dulu. Aku tak sanggup berhadapan, segan mau jumpai Imam Malik. Kau suruh aku mindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada berhadapan dengan Malik. Ulama zaman dulu dihormati, luar biasa. Tapi karena diminta, akhirnya Imam Syafi'i pun datang ke rumah Malik bin Anas. Sampai di rumahnya, dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar pembantu Malik. Siapa? Saya Syafi'i. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Malik. Malik mana? Di dalam. Ya, tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam. Malik, ya, ada tamu. Namanya Syafi'i. Kata Malik, suruh dia baca kitab saya Muwatta. Nanti kalau dia sudah baca khatam Muwatta, baru dia belajar sama saya. Kalau tidak, nanti tak nyambung kajinya. Datang pembantunya, nyampaikan. Syafi'i, ya, kata Malik, kamu pulang aja dulu, baca Muwatta. Nanti kalau sudah khatam Muwatta, baru belajar lagi. Kata Syafi'i, kasih tahu ke Malik, Muwatta sudah di sini semua. Maliki terkagum dengan Syafi'i, sebelum belajar, dia sudah. Andai ada orang mau belajar ke saya, Pak Ustadz, kami mau belajar masalah khilafiyah. Baca buku saya 37. Masalah populer. Nanti baru kita belajar. Biar nyambung kaji kita. Pak Ustadz, udah di sini itu semua. Tentu saya kagum sama dia. Saya aja nggak hafal. Dia hafal. Akhir dari persahabatan, pertemanan, dan menuntut ilmu Syafi'i. Akhirnya Malik memanggil Syafi'i. Syafi'i, sini. Ada apa Tuan Guru? Habis sudah ilmuku dan kurasa engkau lebih hebat daripada aku. Ini beberapa keping uang emas. Carilah guru yang lain. Begitu. Begitu zaman dulu. Zaman sekarang orang enggak. Akulah guru yang paling hebat di Pekanbaru. Kau jangan belajar sama yang lain. Yang lain itu hanya kulit-kulit buku aja. Ini bukan adab salaf. Ini adab salaf. Mereka belajar. Salaf. Imam Malik itu salaf. Meninggal 179. Imam Syafi'i itu salaf, meninggal 204. Saya nggak mau pakai Syafi'i, saya maunya pakai Bukhari. Di kotaknya 2, dianggapnya Bukhari lebih alim daripada Syafi'i. Ini Syafi'i, ini Bukhari. Dia lupa. Bukhari itu belajar kemana? Bukhari meninggal 256. Lihat tahun lahirnya, lihat tahun wafatnya. Bukhari meninggal 256. Bukhari punya guru, siapa namanya? Ahmad bin Ambal, meninggal 261. Ahmad bin Ambal punya guru, siapa namanya? Syafi'i, 204. Syafi'i punya, jadi silsilahnya ke atas. Bukhari berguru kepada Ahmad bin Ambal, Ahmad bin Ambal berguru kepada Syafi'i. Secara tak langsung, Bukhari itu murid Syafi'i secara keilmuan, tapi murid tak langsung. Jadi jangan katakan Syafi'i tak paham hadis. Nasirus sunnah. Ahmad bin Ambal mengaku, sebelum Syafi'i masuk ke kota Baghdad, kami tak bisa membedakan mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlaq, mana takhsisul am, mana ikhtilaful hadis, mana nasikh mansukh. Bukan mereka tak paham, mereka paham, mereka tawadhu, tapi ada orang yang lebih paham daripada mereka. Siapa itu? Imam Syafi'i. Yang pertama menulis kitab usul fiqih, Imam Syafi'i. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi' al-Muradi. Rabi', ta'al, mari kemari. Tolong ambil pena sama kertas. Datang Rabi, ambil pena, ambil kertas. Dicatatnya. Catat. Tulis ar-risalah. Risalah artinya surat. Tulis. Ditulis Rabi 300 halaman. Itulah kitab usul fikih yang paling tua sekarang. Judulnya ar-risalah. Ngomong aja Syafi'i.
Tidak pakai laptop. Tidak pakai copy paste. Tidak pakai kitab. Tidak pakai google.com. Ini merasa alim, hebat, ngajar. Mati lampu, hilang hadis. Ini Syafi'i yang berpendapat ini. Kalau sombong, baru haram. Kalau tak sombong, tak sampai kepada haram. Yang ngomong siapa? Jadi jangan bilang kata Abdul Somad. Kamu kenapa gini? Kata Ustadz Somad. Somad tak ada apa-apanya. Somad itu cuma tukang tulis terjemah. Kebetulan suaranya kuat. Dia ngomong. Itu aja. Imam Bukhari. Setelah Syafi'i baru saya buat Bukhari. Ustadz fanatik Syafi'i. Bukan. Karena Syafi'i itu gurunya Bukhari. Maka Bukhari membuat satu bab. Satu bab dalam sahihnya itu. Apa nama babnya? Bab manjarra izarahu min ghairi khuyala. Bab orang-orang yang memanjangkan kain. Bab orang yang memanjangkan kain tanpa sombong. Dibaginya dua. Ada yang memanjangkan kain karena sombong. Ada yang memanjangkan kain tanpa sombong. Bukhari itu. Bukan Ustadz Jepri Al-Bukhari. Imam Bukhari. Di Sahih Bukhari itu dia bagi dua. Kalau gitu dia mengakui ada yang karena sombong. Ada yang karena tak sombong. Ini membuktikan bahwa Imam Al-Bukhari membedakan antara orang yang memanjangkan pakaian dengan sombong dan tak sombong. Saya tidak ingin mengajak adik-adik, bapak-bapak yang sudah memotong kaki celana, bukan sambung lagi, bukan. Tetaplah dengan keyakinannya. Yang sudah motong, biarkan aja potong. Yang memotong jangan mengejek yang tak potong jangan mengejek yang motong. Yang perlu kita berantas yang pakai celana di atas lutut. Yang sedang lari-lari di halaman Masjid Agung. Itu yang mestinya diributkan. Akhirnya mereka yang lari-lari di halaman Masjid Agung pakai celana pendek ketawa. Karena tengok. Mereka sibuk membahas mata kaki. Lutut kita berkudis saja dia tak permasalahkan. Dalam bab itu ada dibuatnya satu hadis. Tentang qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahadan, ada seseorang, inna ahada syaqqi izari yastarhi, salah satu bagian kain saya terjulur panjang, ila an ata'ahad zalik, tapi saya tak berniat sombong. Apa kata Nabi? Lasta mimman yasna'uhu khuyala. Abu Bakar, kamu tidak apa-apa, karena kamu buat itu bukan karena sombong. Kamu tak masuk golongan sombong. Kalau sombong baru haram, kalau tak sombong no problem. Imam Nawawi. Imam Nawawi itu siapa Pak Ustaz? Imam Nawawi meninggal 676. Dialah yang mengumpulkan fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i dibuatnya jadi satu. Ulama besar. Tidak menikah. Saking kan banyak kitabnya. Orang bingung. Kenapa dia punya kitab yang begitu banyak? Meninggal tak terlalu tua. Antara 40-50 meninggal. Imam Muslim. Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim. Kalau bapak baca Sahih Bukhari, tak paham isinya, buka kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ditulis syarahnya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau baca Sahih Muslim, ada dua Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Muslim, syarahnya ditulis oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ulama besar, ahli hadis, ulumul hadis, ada kitabnya. Dalam bidang fikih, ada kitabnya. Kitabnya dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Dalam bidang hadis, ditulisnya kitab judulnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata dia? Hadis tentang musbil, orang yang manjangkan kain. Hadis ini dikhususkan dengan hadis khuyala, sombong. Maka kalau sombong barulah dia haram. Kalau tak sombong tak haram. Disebutnya dalam dua kitab. Yang pertama Al-Minhaj. Satu lagi nama kitabnya Riyadus Salihin. Bapak Ibu punya kitab Riyadus Salihin. Bagus. Riyad artinya taman. Salihin, tamannya orang-orang soleh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di situ ada dibuatnya satu bab. Bab sifati tulil qamisi wal kammi wal izar wa tarfil imamati wa tahrimi isbali syai'in min dhalik ala sabilil khuyala. Haram kalau sombong. Wa karahatihi min ghairi khuyala. Kalau tidak sombong, tidak sampai haram. Riyadus Salihin.
Imam Nawawi. Kita hitung sudah berapa imam? Yang pertama Syafi'i, yang kedua Nawawi. Selanjutnya Al-Hafiz. Al-Hafiz. Pak Ustadz, Al-Hafiz itu apa? Al-Hafiz, kalau di Pekanbaru, Al-Hafiz itu hafal Quran. Al-Hafiz, itu di kepalanya 30 juz. Tapi kalau Al-Hafiz dalam hadis, itu artinya orang hafal 300.000 hadis. Nah, ini dia Al-Hafiz. Murid saya ada namanya Al-Hafiz. Quran tak hafal, hadis tak hafal. Al-Hafiz. Al-Hafiz. Apa kata dia? Fi hadhil ahadis, kesimpulan dari hadis ini, jangan dari hukum dari satu hadis, kesimpulan dari hadis yang banyak ini, anna isbalal izari lil khuyala, memanjangkan kain karena sombong, kabiratun, dosa besar. Amal isbal li ghairil khuyala, tapi kalau tidak karena sombong, maka dia tidak sampai kepada haram. Fala yuhramul jarru wal isbal, tidak haram memanjangkan kain dan isbal idza salima minal khuyala, kalau selamat dari sombong. Al-Hafiz itu yang ngomong, bukan Abdul Somad. Al-Hafiz 300.000 hadis di kepalanya. Yang satu Al-Hafiz 300.000. Yang satu yang membid'ahkan hafal cuma 3 hadis. Itu pun kalau iPad hidup. Bapak mau ikut yang hafal 300.000 hadis atau yang hafal 3 hadis dengan syarat iPad hidup? Kalau saya ikut yang 300.000, Bapak mau ikut yang 3, terserah. Al-Hafiz, Imam besar. Jadi jangan dilaga, kamu ikut Ibnu Hajar apa ikut hadis? Bukan begitu metodenya. Hadisnya itu banyak. Lalu di tengah hadis yang banyak itu berijtihad 2. Yang satu ini, yang satu ini. Kita ikut yang ini karena dia lebih alim. Karena dia lebih banyak hafal hadisnya. Karena dia lebih banyak kitabnya. Karena dia zaman dulu. Begitu ceritanya. Bukan mau menolak hadis. Abdul Somad ingkar sunnah tuh. Tidak menjalankan sunnah. Letaknya neraka. Saya pernah dikasih tahu sama jamaah. Pak Ustadz, ya. Kami sedang pengumpulan dana. Acara pengumpulan dana. Yang punya usul siapa kita undang nanti ustadznya? Datanglah satu usul. Saya usul, gimana kalau kita undang Abdul Somad? Apa katanya langsung? Abdul Somad bukan ahli sunnah. Jadi yang dimaksud sunnah itu apa? Hanya gara kaki celana saya menutup mata kaki, saya dikeluarkan dari sunnah. Oh, yang saya ikut itu ulama. Bukan saya ikut perampok. Saya tak masalah dikeluarkan dari ahli sunnah. Memang ahli sunnah punya bapak dia. Yang jadi masalah itu adalah kenapa umat ini terpecah belah hanya masalah kaki celana. Padahal ulama sudah bahas itu. Ibnu Hajar al-Asqalani abad ke-7, abad ke-8. Artinya apa? Masalah ini sudah putus tuntas 700 tahun yang lalu. Kenapa dibongkar-bongkar balik lagi? Ada apa ini? Kenapa umat ini disibukkan masalah ini? Nggak habis waktu, habis suara masalah ini. Udah berapa lama habis? Udah hampir 1 jam habis suara masalah ini. Saya dulu merasa pulang ke Pekanbaru tidak lagi sibuk membahas masalah kaki celana, masalah telunjuk bergerak. Saya dulu mau pulang ke Pekanbaru, mau nulis buku pedoman ilmu hadis untuk SMP. Pedoman ilmu hadis mudah untuk SMA. Hadis-hadis pilihan untuk ibu-ibu. Hadis-hadis untuk yang mau melahirkan anak. Hadis-hadis untuk bapak-bapak. Hadis-hadis untuk keluarga yang mau menikah. Itu sampai sekarang tak terwujud. Kenapa? Sibuk ngurus masalah ini. Sibuk. Tengoklah buku saya. Mana ada membahas hadis? Masalah khilafiyah solat. Masalah khilafiyah puasa. Masalah khilafiyah kurban. Masalah khilafiyah 37 masalah populer. Kenapa Ustaz sibuk masalah ini? Ya karena ditanya begitu. Akhirnya sibuk. Nah, sekarang ini udah menulis tak juga sempat sibuk diundang Maulid Nabi Isra Mi'raj. Nah ini masalah-masalah. Sudah berapa imam? Syafi'i, Bukhari, Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani. Sekarang masuk imam kelima. As-Suyuti. As-Suyuti mengaku hafiztu mi'atai alf hadis. Saya hafal 200.000 hadis. La wajadtu aqsara min dzalika la hafiztuha. Kalau saya dapat lebih banyak daripada itu, saya hafal juga. Kitabnya berapa? 500 juz. Tafsirnya 2.
Tafsir yang satu ditulisnya berdua sama Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Maka tafsir disebut Jalal lain. Dua Jalal. Orang yang ngejek disebutnya jalan lain. Yang satu lagi tafsirnya namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Dua tafsirnya, saking hebatnya. Kitab dia dalam Ulumul Hadis. Namanya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam Nawawi nulis kitab namanya Taqrib. Tapi terlalu pelik, jelimet, payah memahaminya. Dibuatnya syarahnya. Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi. Kitab Ulumul Hadis. Bagus, saya suka kitab ini. Dan banyak saya kutip pendapat. Termasuk tentang mengamalkan hadis lain. Dari Suyuti. Luar biasa. Dia punya kitab fikih. Qawaidul fikih. Al-Asbah wan Nadhair. Dipelajari di pondok pesantren. Apa kata Suyuti? Al-musbil izarahu. Orang yang memanjangkan kainnya. Al-murakhi lahul jar tarfaihi, ujung kainnya panjang, khuyala, karena sombong. Fahuwa mukhassasun bil hadisil akhar. Hadis ini dikhususkan dengan hadis lain. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, sombong. Walaqad rukhisa sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar haitsu kana jarrahu li ghairil khuyala. Nabi memberikan keringanan pada Abu Bakar karena dia memanjangkan, bukan karena sombong. Kalau sombong baru berdosa. Kalau tak sombong tak apa-apa. Kata As-Suyuti, bukan kata Abdul Somad. Imam Syaukani. Ada berapa imam? Syafi'i, Bukhari, Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, As-Suyuti. Sekarang masuk imam ke-6, Asy-Syaukani. Imam Syaukani punya kitab namanya Nailul Awtar. Kitab Syaukani diakui. Waktu saya ujian tingkat 4 Al-Azhar, dipanggil. Suruh baca tafsir Fathul Qadir. Fathul Qadir punya Syaukani. Saya baca. Setelah saya baca, Syekh itu nanya, ente SMA-nya di Mesir ya? Enggak, di Air Molek. Sangkanya saya tamat dari Mesir. Dia sangka saya pesek tak bisa baca Arab. Saya baca, habis itu dia tanya, anta darasta madrasah al-i'dadiyah fil Azhar? La, di Indonesia. Yang saya baca itu kitab punya Syaukani. Ini Imam Syaukani dari Yaman. Apa kata Imam Syaukani? Wa zahiru taqyidi bi qawlihi khuyala. Kalimat khuyala sombong yadullu bi fahmi anna jarra thawbi li ghairil khuyala, menunjukkan pemahaman bahwa yang tidak sombong la yakunu dakhilan fi hadzal wa'id. Kalau tidak sombong maka tidak masuk dalam ancaman ini. Syaukani itu. Imam Syaukani. Imam Syaukani itu mengaku tidak bermazhab karena dia bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia mengaku tak perlu ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dia sampai pada tingkat mujtahid mutlak. Imam Syaukani, rahimahullah. Imam yang ketujuh, San'ani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani menulis kitab namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram. Tapi hadisnya pelik, ribet, sulit, payah. Maka disyarah, dijelaskan isinya oleh Imam San'ani. Inilah dia. Nama kitabnya Subulus Salam. Bulughul Maram payah, susah, diperjelas oleh Imam San'ani. Nama kitabnya Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Apa kata dia? Wa taqyidul hadis bil khuyala. Hadis yang mengatakan tadi masuk neraka kalau kainnya panjang umum, diikat dengan hadis khuyala kalau sombong. Dalun bimafhumihi, menunjukkan pemahaman annahu la yakunu man jarra ghaira khuyala dakhilan fil wa'id. Maka orang yang tidak sombong tidak masuk dalam larangan ini. Sudah 7 imam. Ada lagi yang ke-8. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Masih hidup orangnya. Sekarang tinggal di Qatar. Diusir oleh pemerintah Mesir karena dianggap ingin mendirikan negara Islam. Karena dia condong kepada Ikhwanul Muslimin. Ulama tertua sekarang. Lebih 90 tahun. Masih sehat walafiat. Masih berfatwa. Adik-adik yang suka akses internet, cari webnya, Qaradawi.net. Diupdate terus. Yang update timnya, bukan dia. Salah satu cara memahami hadis, ini metode yang dia ajarkan. Jam'ul ahaditsil waridati fil mawdu'il wahid. Menggabungkan beberapa hadis yang kontradiktif, digabungkan dalam satu tema, habis itu baru dikeluarkan hukum dari situ. Jangan satu hadis diambil satu pemahaman. Ini komentar dia. Apa komentar dia? Hadis tentang isbal. Banyak pemuda Islam yang bersemangat sangat mengingkari orang lain yang tidak memendekkan pakaiannya di atas mata kaki.
Ternyata fenomena itu sudah dilihat Qardawi sejak lama. Coba tengok bunyi kalimatnya. Hadis tentang isbal. Banyak pemuda yang terlalu bersemangat, sangat mengingkari orang lain yang tidak memendekkan pakaiannya di atas mata kaki. Bahkan mereka terlalu berlebihan dalam bersikap sampai pada tingkat menjadikan perbuatan memendekkan kaki celana sebagai syiar Islam. Atau menjadikan perbuatan memendekkan celana sebagai syiar Islam. Atau kewajiban yang besar dalam Islam. Jika mereka melihat seorang ulama atau da'i tidak memendekkan kaki celana seperti yang mereka lakukan, mereka menuduhnya secara terang-terangan tak paham agama. Somad tak paham agama. Masjid Hasan tak paham agama. Syamsuddin Muir tak paham agama. Jadi kalau ketemu orang bukan nengok, Ustaz apa kabar? Tengok kaki. Tak paham agama. Tak paham agama. Ini bukan kata saya, Qardawi yang ngomong. Di mana Ustaz ambil ini? Dari kitab. Kaifa nata'amal ma'as sunnah. Qardawi sudah merasakan hal itu. Ini tidak hanya terjadi di Pekanbaru, di mana-mana. Sesungguhnya hanya mencukupkan diri dengan makna zahir satu hadis saja tanpa melihat hadis-hadis lain yang terkait dengan tema tertentu secara keseluruhan, itulah yang seringkali membuat orang terjerumus dalam kekeliruan, jauh dari kebenaran dan tujuan yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Qardawi pun dikatakan al-kalbul awi, anjing menggonggong. Qardawi disebut anjing menggonggong. Luar biasa. Saya ketika membaca itu, ya Allah, sampai setingkat ini kekacauan umat ini. Hanya gara-gara berbeda sedikit. Qardawi dikatakan, cari di internet. Bukunya bisa download gratis. Al-kalbul awi fi iskati Abdullah Yusuf bin Yusuf al-Qardawi. Mendiamkan anjing menggonggong Yusuf Qardawi. Luar biasa.